Halo teman-teman Trade Troopers, selamat malam. Balik lagi ya dengan Sukor Sekuritas di C-Talks kita malam hari ini ya. Jadi C-Talks itu adalah Corporate Talks teman-teman ya. Jadi di kesempatan kini kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan emiten ya teman-teman ya. Jadi untuk malam hari ini sesuai dengan judul atau topik yang sudah teman-teman lihat di IG kita di Instagram Sukor Sekuritas. Malam hari ini kita akan membahas tentang cuan bisnis tambang bersama Harum, begitu ya teman-teman ya. Dan untuk malam hari ini kita kedatangan langsung dari Direktur Utama PT Harum Energy ya, TBK ya teman-teman ya, Pak Ray Antonio Gunara. Dan tidak cuma itu, malam hari ini kita juga ditemenin langsung sama salah satu equity research Sukor Sekuritas Andreas Yordan Tarigan ya teman-teman ya. Jadi Andreas ini juga salah satu specialty-nya adalah di sektor batu bara gitu. Nah, buat teman-teman nih ya, sambil menunggu teman-teman cuan troopers yang lainnya untuk join, di sini aku mau ingetin buat teman-teman kalau misalnya kalian belum punya akun di Sekuritas, kalau teman-teman mau buka bareng dengan Sukor Sekuritas bisa ya, ada di komen yang udah aku pin ya di eform.sukorsekuritas.com ya. Di sini kalian tinggal registrasi aja, gampang banget, dan juga aplikasinya teman-teman bisa cek ya di Play Store begitu ya, atau bisa juga di Google Apps. Teman-teman bisa lihat aja langsung Spot by Sukor Sekuritas. Oke, nah aku juga mau ingetin nih buat teman-teman yang baru join, mengingatkan kalau misalkan ada pertanyaan nih seputar topik kita malam hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang prospek atau enggak tentang kinerja dari Harum, bisa langsung aja di comment sectionnya kalian tanya pertanyaannya, atau enggak di Q&A box ya. Nanti aku bisa pilihin nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah juga teman-teman kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol tentang seputar prospek atau enggak overview sektor batubara, bisa kita langsung tanya-tanya sama Bro Andreas begitu ya, sebagai salah satu equity research dari Sukor Sekuritas. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat memang IHSG hari ini itu adalah naik ya teman-teman ya, 0,38% begitu kan. Tapi kalau misalnya secara 5 hari ya memang masih minus ya teman-teman ya, 0,34, dan untuk 1 tahun juga sebenarnya masih turun 5% kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Jadi kita pengen banget nih ngobrol-ngobrol langsung sama Direktur Utama Harum, Pak Ray, dan juga sama Bro Andreas begitu, bagaimana mereka melihat overview market terlebih secara detail, bagaimana proyeksi atau enggak view-nya mengenai sektor batubara, terlebih mengenai Harum gitu. Ya, jadi di sini buat teman-teman aku ingetin sekali lagi ya, kalau misalnya kalian ada yang mau bertanya, boleh aja langsung di Q&A-nya ya, di Q&A box-nya langsung kalian tanyain aja. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Mungkin sambil menunggu teman-teman boleh nih sapa dulu, kalian nontonnya dari mana? Nontonnya karena memang hari Rabu juga kita udah mulai ada libur ya teman-teman ya, libur panjang. Besok menjadi salah satu hari terakhir begitu ya, hari kerja, bursa juga tutup. Nah, pasti kan juga ada banyak view-nya ya, bagaimana melihat market nih nanti untuk libur panjang. Oke, ini sudah ada Andreas Jordan. Oke. Teman sama Bro Andreas. Ingat ya teman-teman, sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan, go ahead langsung aja di comment section atau di Q&A, nanti di akhir aku pilihin pertanyaannya. Halo Bro Andreas. Halo Bro Jo, halo sahabat cuan trooper semua, teman-teman. Selamat malam Bro. Apa kabar? Malam. Oke. Malam. Aman ya Bro ya. Thank you banget. Aman, aman. Kedengeran ya suaranya ya? Aman. Suara gue juga aman ya? Aman, aman. Oke. Ya. Jadi pertama gue mau say thank you dulu nih ya buat lo Bro, untuk kasih waktunya, sempetin waktunya nih buat kita, buat Sukor Sekuritas, dan juga buat
Cuan Troopers gitu ya, untuk kita bisa ngobrol-ngobrol, diskusi juga begitu ya, bagaimana view-nya Bro Andreas melihat mungkin market ataupun juga sektor batubara dan terlebihnya tentang emiten harum begitu ya. Mungkin sebelum kita Iya. undang Pak Ray, mungkin kalau misalnya tadi udah sempat gue bahas juga kan mengenai ISG hari ini memang naik tipis gitu ya. Tapi kalau misalnya secara 5 hari ke belakang itu masih minus dan juga selama 1 tahunan itu masih minus 5%. Mungkin bisa di-share gak nih Bro Andreas, kira-kira overview lu gimana nih melihat market sekarang? Secara tipis aja nggak apa-apa. Oke, mungkin kalau misalnya buat second half ya, kita masih optimis banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat, walaupun The Fed juga ada sedikit guidance ke bawah ya bisa dibilang, tapi kita expect bahwa tetap akan kemungkinan ada terjadi cut rate ya di second half. Kalau misalnya selama high inflationary environment memang uh, agak susah ya, liquidity di pasar memang tipis banget. Tapi dengan adanya cut rate nanti menurut kita of course ini akan perform lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat itu foreign flow ke emerging market itu juga udah mulai banyak ya, baik di MSCI dan juga fund-fund besar lainnya. Nah ini pertanyaan kan tinggal kapan nih masuk Indonesia-nya. Itu sih. Tapi ya overall kita masih positif di second half. Oke, jadi it's just a matter of time aja ya tadi ya yang lu Iya. mention ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi nih sebelum kita undang Pak Rey untuk masuk, kita mau ngobrolin tentang sektor Oh batubara iya. ya. Jadi kan Bro Andreas kan memang cover ya, jadi untuk sektor Hmm. batubara ini. Nah, jadi teman-teman cuan terus kan nih banyak nih yang ngobrol gitu ya, misalnya di sosial media atau nggak mungkin kalau misalnya gue ngobrol-ngobrol sama eh, apa ya, influencer gitu ya, sipak-sipak kita setiap minggunya banyak yang ngobrol tentang sektor batubara itu mulai berakhir begitu kan. Soalnya di tahun 2022 itu kan memang meroket tinggi begitu kan, tapi mulai loyo nih tahun ini begitu kan. Nah kalau kita lihat juga dari indeks energi gitu ya, sektor energi memang kenaikannya tuh luar biasa banget ya. Tahun 2022 itu sampai 100% kan Hmm. kalau nggak salah gitu kan, karena ditopang banyak sentimen begitu ya, dari batu bara, dari perang, dari komoditas global begitu kan. Nah, tapi sekarang udah mulai anjlok nih 20% begitu kan. Nah, tanggapannya Bro Andreas gimana nih kalau melihat sektor batu bara sekarang? Iya, jadi kalau misalnya yang kita ngeliat batu bara memang udah turun cukup banyak. Hmm. Kalau Newcastle sendiri 125 sekarang kan di sekitaran itu angkanya. Tapi kalau misalnya kita lihat ICI, which is kurang lebih angka yang sebenarnya lebih mendeskripsikan harga jual para pemain-pemain batubara Indonesia ya, ICI atau Indonesian Coal Index itu udah turun cukup dalam juga. Jadi kalau misalnya kita lihat ICI 2 itu sekarang udah turun di bawah $90, udah sekitar $80. Kemudian kalau misalnya ICI 3 itu udah sekitar $60 kemarin Jumat. Padahal itu harusnya itu adalah level ICI 4 gitu kalau tahun lalu, which is yang kalorinya bisa dibilang jauh lebih rendah dibandingkan ICI 3 maupun ICI 2 gitu. Pertanyaannya apakah ini sudah bottoming? Kemungkinan iya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat ICI 4-nya juga udah kemarin sempat bergerak di bawah ICI 5, which is yang GAR-nya di bawah lagi, yang kualitasnya di bawah lagi. Artinya kan cash margin dari teman-teman ini, walaupun saya lihat ya, kalau misalnya saya lihat cash margin masih ada, masih bisa menghasilkan profit, tapi artinya kan ini udah mulai tipis ya. Biasanya kan kalau misalnya market players, apalagi Indonesia kan salah satu supplier batubara terbesar di Indonesia ya, apalagi kalau misalnya cash margin para pemain di Indonesia itu udah mulai tipis, harusnya nggak lama setelah itu akan ada adjustment di price. Momentumnya apa? Banyak sih momentumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat kan China reopening, of course akan ada demand baru lagi ya dari China. Kedepannya mungkin demandnya akan lebih banyak lagi. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat kan seasonal ya, musim dingin, mendekati musim dingin akan ada demand baru lagi. Kemudian juga secara struktural sendiri kalau misalnya ada reopening, of course kegiatan bertambah lagi, nanti demand untuk batu bara juga naik lagi. Kemudian juga kalau misalnya memang terjadi cut rate ya, itu biasanya kan harga-harga komoditas ini yang which is biasanya di trading dengan US dollar ya, itu nanti komoditasnya jadi akan kelihatan murah banget lagi dan
akan dikejar nih oleh para trader-trader di Wall Street. Begitu sih. Oke, thank you banget ya Bro Andreas untuk jawabannya. Nah, ini bridging yang pas banget karena sekarang kita ada kesempatan ya buat ngobrol langsung ya sama direktur utama dari Harum. Ini teman-teman ya, Pak Ray. Kita coba request dulu ya Pak Ray untuk masuk. Iya, kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Kita akan melihat ya teman-teman ya pendapat sektor dari batubara dan juga tentunya prospek dan juga kinerja dari Harum. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan untuk Bro Andreas atau mungkin juga untuk Pak Are juga teman-teman bisa langsung tanya. Oke. Halo, selamat malam Pak Are. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Baik. Malam Pak. Apa kabar? Baik Pak. Baik Pak, apa kabar? Good. Suara saya kedengaran jelas ya? Iya Pak, kedengaran Pak. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Ray buat waktunya malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol nih sama Support Sekuritas ya Pak ya. Oke. Jadi untuk malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, begitu kan kita mau nanya nih tentang prospek dan juga mungkin kinerja Harum dan mungkin juga overview Pak Ray mengenai sektor tambang begitu ya Pak ya. Karena untuk topik pembicaraan kita hari ini kan cuan bisnis tambang bersama Harum nih ya. Baik teman-teman cuan troopers di sini kan mungkin lagi megang Harum juga dan juga mungkin lagi melihat momen opportunity begitu ya, bagaimana mereka bisa istilahnya masuk gitu kan dan juga bisa cuan bareng bersama emiten Harum. Nah gini Pak, tadi aku udah ngobrol-ngobrol ya sama Andreas gitu kan seputar mengenai pendapatnya Andreas mengenai sektor batubara begitu Pak ya, di mana 2022 itu kan primadona sekali. Tapi untuk di tahun ini banyak tantangannya begitu kan untuk sektor batubara begitu kan. Untuk Pak Ray sendiri kalau misalnya melihat sektor batubara di tahun itu bagaimana Pak? Mungkin bisa di-share nih sama teman-teman troopers overview-nya dari Pak Ray sendiri sebagai direktur utama Harum itu bagaimana? Iya, pertama-tama terima kasih atas undangannya untuk join acara ini. Saya rasa cukup exciting ya join acara talk show seperti ini. Kembali lagi untuk yang tadi sebenarnya sih saya banyak sependapat dengan yang yang sudah disampaikan oleh Pak Andreas tadi ya. Jadi emang tahun 2022 itu merupakan suatu periode yang rekor lah gitu ya buat banyak perusahaan batubara dan termasuk juga Harum. Jadi tahun lalu terus terang merupakan rekor juga buat kita dari segi profitability terutama. Ya hal itu tentunya tidak lepas dari harga batubara yang meroket menembus rekor $400 ke atas dan lain sebagainya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi memang kejadian tersebut banyak disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin sifatnya one off lah ya gitu ya, mungkin nggak tiap tahun atau tiap season akan terjadi. Jadi itu memang fenomena yang terjadi tahun 2022. Nah sekarang di 2023 banyak faktor yang menyebabkan harga batubara itu meroket di tahun 2022 sudah nggak terjadi lagi gitu kan ya, mungkin situasi politik di energy crisis di Europe udah berkurang dan lain sebagainya, dan harga batubara juga terkoreksi cukup tajam di awal tahun 2023 ini Newcastle Index itu masih $390 sekian, sekarang udah $120 yang tadi disampaikan oleh Pak Andreas. Jadi penurunannya cukup tajam. Nah, untuk Harum sendiri untuk di kuartal pertama sebetulnya sih kita cukup beruntung ya, karena kuartal pertama itu kita banyak kontrak-kontrak penjualan batubara kita itu masih berasal dari baru sudah di fix dari periode-periode sebelumnya, di mana harga batubara itu masih cukup relatif cukup tinggi. Jadi kita penurunan harga itu nggak terlalu banyak di first quarter. Di samping itu juga kita ada peningkatan volume yang sangat tajam, sekitar 50% dari quarter on quarter yang juga menunjang volume tersebut. Jadi di first quarter sebetulnya performance kita relatif kalau dibandingkan dengan mungkin perusahaan batubara sejenis ya masih sangat baik gitu ya. Nah, tapi memang mungkin
yang menjadi topik adalah apa second quarter atau for the remainder of the year itu gimana apa outlook-nya. Ya, itu memang akan challenging dari segi harga seperti yang sudah kita lihat sekarang. Newcastle udah $120 dari 390 hanya dalam 6 bulan turun lebih dari separuh, ya kan? Jadi itu nanti akan mempengaruhi juga apa harga jual kita. Dan untuk Harum sendiri juga second quarter ini pasti akan ada penurunan harga, mungkin sekitar 25-30% dari harga jual yang kita harapkan masih dapat kita offset dengan volume penjualan atau volume produksi yang lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi bagaimana apakah kedepannya ini masih akan tetap turun terus dan lain sebagainya. Saya mungkin sependapat juga dengan Pak Andreas, bukan karena saya dari perusahaan batubara ya, tapi menurut saya memang jadi kalau kita lihat ya seasonality itu juga merupakan satu faktor. Ya, second quarter itu secara season itu adalah biasanya memang kuartal yang paling lemah gitu loh dari di industri batu bara ini, karena dari segi cuaca second quarter itu terutama di negara-negara belahan utara dunia ini ya istilahnya udah spring kan gitu ya, jadi nggak terlalu dingin tapi juga belum summer, jadi nggak terlalu panas, jadi penggunaan listrik itu paling rendah lah relatif. Nah, tapi sekarang ini kita udah mulai memasuki periode musim panas atau summer, di mana biasanya kebutuhan listrik itu akan meningkat lah gitu ya, lebih tinggi ya, secara seasonal. Ya, jadi itu yang kita harapkan akan menjadi mungkin faktor katalis dari segi demand, dan kemudian juga mungkin juga dengan recovery dari perekonomian di China yang memang selama ini kayak sedikit agak mengecewakan karena ternyata recovery-nya sangat lambat dan lain sebagainya, yang mungkin baru akan terjadi di third quarter ini. Jadi dan juga dari segi harga, kalau kita lihat penurunan yang tajam sekali itu kan di first quarter dan early second quarter. Untuk 1 bulan terakhir ini sebetulnya kalau kita lihat dari Newcastle, ICI 1, 2, dan 3, actually penurunannya itu nggak banyak, mungkin cuma $2-3 aja lah perbedaannya. Jadi kurang lebih market sudah agak stabil kelihatannya. Di samping itu kalau kita sebagai commodity trader ya, kita kan juga melihat forward curve gitu kan ya, yang harga futures gitu. Futuresnya itu kalau untuk Newcastle di third quarter sama fourth quarter bahkan naik lebih tinggi dari sekarang. Jadi curve-nya itu udah positif lah, atau contango orang biasanya termsnya itu. Jadi kalau dulu waktu harga batu bara masih 300-an 400 itu malah forward curve-nya minus, jadi atau backward dated lah. Jadi harga futuresnya malah jauh lebih rendah dibandingkan harga spot gitu. Jadi itu yang mungkin menurut kami juga merupakan indikasi bahwa pasar juga lebih positif lah gitu dengan harga batu bara di level sekarang ini untuk kedepannya. Mungkin begitu. Terima kasih ya Pak Ray untuk jawabannya. Aku setuju ya sama Pak Ray juga, dan tadi ini juga buat teman-teman Cuan Troopers untuk mengingat tadi ya, Pak Ray ada mention mengenai performance begitu ya, sangat baik, bisa dibilang bisa sangat baik dibandingkan dengan emiten-emiten lain di sektor yang sama ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mungkin dari aku sendiri opini bagaimana kalau kita menilai itu keadaan market dari sekarang itu, kita tetap harus berpegangan balik ya Pak ya ke laba dan laporan keuangan tahunan begitu kan. Kalau harga batu bara labanya turun, kita juga harus tetap berpegangan sama fundamental perusahaan juga sih begitu kan. Jadi istilahnya justru jatuhnya harga saham ini bisa jadi kesempatan juga sebenarnya untuk melihat saham-saham berkualitas begitu kan, secara fundamental perusahaan juga begitu kan. Nah tadi Pak Ray juga ada mention nih tentang di Cina ya Pak ya. Jadi di Cina itu memang recovery-nya lambat dan tidak sesuai ekspektasi begitu kan. Nah ini mungkin aku mau lempar sama Bro Andreas nih ya. Jadi dari Bro Andreas sendiri kira-kira bagaimana nih melihat sentimen secara global yang mempengaruhi sektor batubara Indonesia nih. Mungkin salah satunya Cina, tanggapannya gimana? Mungkin bisa di-share nih sama teman-teman Cuan Troopers yang mungkin belum terlalu mengerti begitu mengenai
sentimen-sentimen atau hal-hal faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga batu bara? Ya, jadi kalau misalnya dari saya sendiri sih, view-nya tentu supply dan demand ya. Jadi kalau ngeliat mungkin demand kan ngeliat makroekonomi, ngeliat kondisi interest rate, environment kita sekarang kayak gimana. Kemudian juga tentunya demand itu dikontrol oleh beberapa negara ya. Jadi demand terbesar itu datangnya dari China, kemudian juga India. Jadi kalau misalnya let's say mereka mau recovery China, kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya kan di first half kemarin kan dari data-data PMI-nya itu masih di bawah ekspektasi ya bisa dibilang. Jadi belum fully recovery nih. Tapi kalau misalnya nanti fully recovery, tentu kan akan ada pemakaian listrik yang lebih lagi. Kemudian juga tentu pabrik-pabriknya juga akan nyala. Akhirnya kan untuk demand dari batubara sendiri juga akan bertambah ya. Kalau Eropa mungkin lebih lihat dari substitusi antara gas dan juga batu bara ya. Kalau misalnya nanti harga gasnya bisa naik lagi kayak tahun lalu, tentu kan bakalan promote batu baranya juga. Nah, yang bisa diperhatiin mungkin tentunya adalah perang ya. Jadi kalau misalnya perangnya bisa eskalasi lagi, kayak kemarin kan sempat ada rame walaupun cuma sebentar ya, ada yang namanya Wagner Group ya, itu kan tentara bayaran di Rusia ya, katanya mau nyerang Moskow gitu. Tapi walaupun akhirnya udah dibrokerin sama Belarusia dan mereka balik, tapi kalau misalnya ternyata ada eskalasi kayak gini lagi, ini bisa jadi mempengaruhi supply dari Rusia sendiri dan tentunya bisa mendorong juga harga batu bara kayak tahun lalu. Ya, ya, ya. Wah, jadi ini beberapa insight lah ya, sentimen-sentimen yang teman-teman Cuan Troopers malam ini bisa perhatikan begitu kan, dengan istilahnya overview dari hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi harga batu bara ya, tadi ya dari supply dan demand. Nah, tadi Bro Andres ada mention tentang substitusi nih ya, untuk Pak Ray. Jadi kan aku sering lihat Harum ini udah mulai switching ke nikel ya Pak ya, ya kan. Jadi udah ada menjadi apa ya, kontribusi juga ke dalam pendapatan perusahaan tuh, betul ya Pak ya. Mungkin bisa di-share nih Pak, kira-kira investasi Harum di nikel ini ke depannya seperti apa nih gitu, atau enggak goalsnya apa buat teman-teman Cuan Troopers, saya ingin tahu nih strategi dari Harum. Iya, iya. Betul Pak. Jadi memang salah satu emang strategi utama kita saat ini, sebetulnya udah dalam 2-3 tahun terakhir ini adalah untuk mendiversifikasikan usaha kita dari batu bara ke nikel ya. Mungkin kalau ceritanya kenapa nikel ya, memang pertama karena menurut kami nikel itu outlook-nya, prospeknya sangat baik, terutama di era energi transisi yang sekarang ini, dan juga Indonesia sebagai memiliki comparative advantage lah untuk komoditas nikel ini dengan sumber dayanya yang sangat massive gitu ya. Untuk itu memang nggak bisa overnight ya, langkah diversifikasi itu, tapi kita mencoba melakukan ekspansi ke sektor nikel ini seagresif mungkin lah, sesuai dengan kemampuan kita. Untuk tahun 2022 atau tahun lalu, sebenarnya kontribusi dari bisnis nikel kita itu udah untuk laba bersih ya, net profit itu udah sekitar 13%. Jadi dari laba bersih perusahaan tahun lalu sebesar 302 juta US dollar, actually 39 juta US dollar dari itu adalah berasal dari nikel. Ya, memang cuma 13%, tapi sebetulnya 13%-nya itu jadi agak sedikit obscured gitu karena batu baranya sedang record profit gitu. Jadi seolah-olah presentasinya kecil, padahal sebetulnya 39 juta US dollar itu kalau kita melihat profit perusahaan di tahun, nggak usah mungkin 2020, 2019 lagi ya, sebelum COVID aja, 39 juta US dollar itu udah lebih dari 50% dari laba perusahaan secara keseluruhan. Jadi memang relatif lah. Jadi kenapa kelihatannya porsi nikel itu masih relatif kelihatannya kecil ya, karena porsi batu baranya itu yang meningkat sangat tinggi.
Untuk kedepannya memang ini kita tetap lakukan investasi tambahan. Tahun ini sebelum akhir tahun di kuartal keempat kita harapkan smelter nikel kita yang kedua itu udah dapat mulai beroperasi. Dan mungkin tahun 2024 kalau memang udah mulai beroperasi secara penuh juga dengan dimulainya operasi tambang biji nikel kita, ya kita targetnya ya dengan harga komoditas asumsi yang sekarang ya yang kalau tetap stabil kita harapkan sebetulnya by end of itu lebih dari 50% kontribusi nikel itu udah terhadap perusahaan. Jadi udah akan lebih besar daripada batu bara sendiri. Jadi ya itu yang menurut kami mungkin suatu objektif dari tujuan dari diversifikasi kita. Ya memang di sini hal ini mungkin kelebihan kita atau yang membuat kita berbeda dengan banyak perusahaan-perusahaan lain yang mencoba untuk melakukan diversifikasi ya mungkin karena size kita nggak terlalu besar gitu. Jadi kalau untuk kita melakukan diversifikasi itu relatif lebih mudah dan lebih cepat lah. Bayangkan kalau katakanlah produksi kita itu bukan 5 juta tapi 50 juta ton gitu ya gitu loh. Kalau batu bara gitu. Untuk mau beralih ke komoditas lain tuh akan makan waktu lama sekali karena kan size-nya terlalu besar gitu loh untuk kalau mau shifting ke komoditas lain. Jadi itu yang kita harapkan menjadi sumber pertumbuhan perusahaan di 4, 5, 6 tahun ke depan. Oke. Pak Re, ada yang menarik nih. Jadi kalau misalnya saya sih ngelihatnya harum ya kalau misalnya dibandingkan dengan para pemain nikel yang lain itu kan multiple-nya kan bisa dibilang sekarang salah satu yang paling atraktif ya. Jadi mungkin kalau misalnya saya lihat nanti once si nikelnya ini bisa take over bottom line-nya jadi majority, itu kan akan ada apresiasi. Tadi mungkin sudah sempat dibahas, mungkin boleh dijelasin lagi nggak Pak Rey? Kira-kira baik kapan nih udah 50-50 dan kapan nih udah majority dari bottom line itu udah dikontribusi oleh nikel gitu dan akan sustainable ke depannya gitu. Oke. Iya benar sih poinnya memang kalau kita lihat di sini ya Pak Andreas tadi memang saya sih nggak terlalu ngeliatin nggak terlalu follow trading saham dan lain sebagainya, tapi memang yang saya juga perhatikan adalah kalau saham-saham nikel itu yang kiblatnya ke nikel lah gitu ya, itu memang biasanya secara average memang multiple-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan saham-saham perusahaan batubara. Ya, I guess for obvious reason mungkin batubara dianggap prospeknya lebih tidak sebaik nikel dan lain sebagainya, untuk pertumbuhannya tidak sebaik nikel. Kalau untuk Harum sendiri sih ya kita sih harapkan sebetulnya dengan investasi yang sudah ada sekarang aja itu by end of 2024 karena 2024 tuh kita udah full year lah ya, karena smelter kita yang kedua juga ada beroperasi secara penuh 12 bulan, smelter pertama jadi total itu udah secara 100% ada 84.000 ton nikel. Jadi itu kita harapkan ini juga kalau dengan asumsi harga batu bara sekitar 100 sampai 120 dolar lah ya, jangan ke 300 lagi ya, mestinya sih lebih dari setengah laba kita akan udah berasal dari nikel gitu. Tapi having said that, yang sebetulnya kita usahakan sekarang adalah kita sedang melakukan lagi juga ada tahap cukup akhir lah untuk melakukan investasi tambahan untuk lebih lagi meningkatkan kapasitas produksi kita ke depannya, sehingga mungkin kita harapkan kalau berhasil ya transisi ke nikel ini bahkan nggak usah menunggu sampai end of 2024, kita harapkan bisa lebih cepat lagi gitu. Itu yang kita sedang usahakan. Memang mungkin secara detail belum bisa kita sampaikan saat ini karena memang masih dalam tahap negosiasi, tapi itu objektifnya ya. I see. Jadi dari investasi yang udah ada sekarang aja juga udah bisa majority ya Pak untuk bottom line-nya. Iya, kalau misal betul.
Oke, terima kasih Pak. Kalau misalnya dari project-project yang sekarang aja Pak, itu sekarang kan teman-teman lagi perhatiin banget sama free cash flow ya Pak di high interest environment ini. Mungkin boleh diceritain nggak Pak? Jadi nanti ke depannya ini apakah kita masih harus spend banyak capex atau reinvestment capital lagi ke depannya, atau kira-kira udah mulai trennya mulai downturn untuk investment capital ataupun capex ke depannya buat investasi di nikel-nikel ini yang sudah ada. Oh, kalau apa namanya, kalau mungkin untuk kedepannya ada memang beberapa proyek yang sedang kita jajaki saat ini sih memang akan membutuhkan capex yang cukup besar ya, karena ini kan apa namanya, kayak salah satu misalnya kita sedang apa namanya menjajaki kayak investasi di proyek HPAL itu kan untuk memproduksi mix MHP atau mixed hydroxide precipitate itu kan investasinya ukurannya udah billions of dollars lah ya. Jadi itu apa namanya pasti akan capex-nya akan besar. Nah, apa yang jadi memang tidak sangat mungkin bahwa kedepannya kalau memang kita berhasil berpartisipasi dalam proyek-proyek baru ini, ya kemungkinan memang kita akan harus menghimpun dana baru ya, menghimpun dana baru, tapi kemungkinan besar ya melalui pasar bukan melalui pasar modal saham, tapi mungkin melalui hutang, pinjaman perbankan dan lain sebagainya. Itu yang dan selama ini yang kita udah melakukan investasi di tambang nikel di 2 smelter dan tapi sampai saat ini kita masih belum pernah menggunakan dana perbankan. Jadi 100% semuanya itu hanya dari dana internal. Ya, dan itu ya ya berkat juga dengan adanya windfall dari batu bara dalam 2 tahun terakhir ini. Gitu. Oke. Wah, terima kasih banyak Pak Rey jawabannya ya. Jadi highlightnya salah satunya yang dijelaskan itu masih menggunakan dana internal juga ya berarti ya Pak Rey ya. Belum ada dana perbankan. Thank you juga dari Bro Andreas nih udah bantu ya kita ngobrol-ngobrol nanya-nanya di sini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin buat teman-teman Cuan Troopers yang nonton malam hari ini, kalau misalnya nggak ada pertanyaan seputar sektor batu bara atau juga tentang Harum, boleh langsung banget, jangan kalian sampai ketinggalan kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol langsung sama Andreas dan juga Pak Rey begitu ya, sebagai selaku direktur utama dari Harum. Oke Pak, tadi aku mau nanya sama Pak Rey lagi nih. Jadi tadi itu sebenarnya ada pertanyaan dari Cuan Troopers mengenai kemungkinan perusahaan itu akan ekspansi ke industri hilir nikel nggak Pak? Seperti kendaraan listrik begitu, atau mungkin sekarang masih hanya di nikel aja gitu. Good question. Ya, jadi memang industri nikel ini memang cukup menarik ya. Jadi memang sangat berbeda dibandingkan dengan industri yang industri kita yang lama nih, misalnya industri batu bara. Kalau batu bara itu kan istilahnya nggak ada supply chain-nya lah, istilahnya cuma menggali batu bara, kemudian paling diolah-olah sedikit untuk di crush, langsung ditaruh di kapal udah dijual, gitu aja, cepet, very simple lah gitu ya. Jadi banyak problemnya itu cuma di logistik aja lah gitu. Tapi kalau nikel ini lebih panjang lah gitunya, rantai pasokan itu lebih panjang karena ya pertama mesti nambang dulu biji nikelnya, kemudian harus diproses, kemudian prosesnya pun juga berlapis-lapis sampai ke end product. Kita memang ada aspirasi ke sana ya, jadi itulah makanya kita tertarik untuk makanya smelter kita yang kedua itu akan memproduksi nickel matte ya, yang nanti yang saya bilang akhir tahun ini akan selesai, itu akan memproduksi nickel matte. Jadi di samping itu juga kita sedang menjajaki juga untuk investasi di proyek HPAL untuk memproduksi MHP tadi. Kalau nickel matte itu bisa dilebur lagi melalui proses dissolution itu menjadi nickel sulfate. MHP itu juga bisa diproses lagi jadi nickel sulfate. Kalau nickel sulfate itu dapat diproses lagi menjadi
precursor, kemudian diproses lagi menjadi bahan baku untuk material cathode material, kemudian baru diproses lagi jadi battery cell, kemudian dari battery cell baru di packing lagi assembly baru menjadi EV battery buat mobil. Jadi sebetulnya jalurnya masih panjang sih. Jadi kita pikir memang benar strateginya adalah kalau bisa kita terintegrasi selengkap mungkin, cuman mulainya mestinya satu-satu ya. Jadi jangan ada yang dilengkapin. Jadi kalau sekarang kita di nickel matte, ya sebetulnya yang next step-nya itu masih memproduksi nickel sulfate dulu gitu loh. Habis nickel sulfate baru precursor dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin ke depannya ya kan akan kita pertimbangkan, tapi prosesnya akan mengikuti memang jalur produksi supply chain tadi gitu. Jadi nggak langsung baru nickel matte boom langsung investasi bikin baterai EV gitu, di tengahnya tuh masih kosong gitu loh Pak. Jadi itu yang mencoba kita hindari supaya mengurangi volatilitas dan lain sebagainya. Wah iya, thank you ya Pak Rea jawabannya ya. Tadi buat teman-teman bertanya, jadi memang ada beberapa step-step yang harus dilewatkan begitu ya tadi ya. Nggak bisa serta-merta dibuat ke ujung gitu, nanti di tengah proses yang bisa mengakibatkan volatilitas begitu kan Pak ya. Oke, ini cukup menjelaskan banget ya buat teman-teman cuan troopers yang mau bertanya-tanya ya mengenai strategi Harum gitu ya yang sudah sudah berjalan begitu ya di dalam dunia nikel nih. Mungkin kalau dari Bro Andrea sendiri ada tanggapannya nggak? Atau mungkin ada yang mau kita diskusikan langsung nih sama Pak Ray? Iya, tentu Pak. Banyak banget sih Pak yang perlu didiskusikan mungkin ya. Termasuk tadi ya Pak. Jadi kan Bapak mau proses lagi ya NPI-nya menjadi nickel matte. Nah kalau misalnya dari Pak Ray sendiri, mungkin kalau misalnya market sekarang lihat kelas 2 udah oversupply ya. Tapi kalau misalnya nikel kelas 1 itu gimana ya Pak? Apakah itu alasan Bapak buat konversi ke nickel matte karena marketnya masih relatif undersupply atau apa sih Pak penyebabnya Bapak mau konversi lagi ke nickel matte? Ya alasannya sih sebetulnya karena ya tadi Pak untuk diversifikasi tadi. Jadi ya kembali lagi nikel ini kan juga penggunaannya kan banyak, use case-nya kan banyak. Memang yang paling hot sekarang orang megangnya kalau nikel tuh buat EV battery dan segala. Karena memang itu area yang pertumbuhannya dinilai akan paling cepat lah di 10 tahun ke depan gitu ya. Jadi tapi sebetulnya sampai saat ini kan juga yang namanya nikel itu di seluruh dunia 60% 70% itu masih penggunaannya untuk stainless steel gitu loh. Jadi jadi ya kita kalau mau sekarang mau produksi nikel ya mestinya masih tetap harus memikirkan untuk penggunaan yang mayoritasnya itu untuk apa gitu loh. Ya itu masih untuk stainless steel. Itu makanya pertama kali kita memproduksi nikel itu masih dalam bentuk NPI atau nickel pig iron yang memang ditujukan untuk industri stainless steel. Nah, jadi setelah kita ada itu ya untuk mendiversifikasikan produk baru kita mau memproduksi nickel matte. Nickel matte itu bisa bisa digunakan untuk stainless steel, bisa untuk baterai juga bisa gitu loh. Ya, kemudian baru MHP. Yang MHP juga penggunaannya mostly untuk baterai Pak gitu ya, bukan untuk stainless steel. Jadi itu yang kita akan mau lakukan, udah mendiversifikasikan produk kita ada kelas 2 dan ada kelas 1, ada untuk stainless steel dan juga ada untuk industri baterai gitu. Kalau mengenai oversupply, memang betul pada saat ini memang untuk kelas 2 nikel memang ada oversupply. Tapi menurut kami itu oversupply-nya itu karena lebih karena faktor cyclical ya, gitu loh. Jadi terjadi mungkin yang seperti Pak Andreas udah perhatikan juga. Jadi kan yang namanya kapasitas produksi nickel pig iron ini dari smelter, terutama di Indonesia itu kan sangat luar biasa masif dalam 2-3 tahun terakhir ini. Gitu loh. Jadi semua orang tuh ya mungkin hanya beberapa pemain besar tapi mereka tuh bikin smelter pokoknya dengan sangat agresif lah gitu loh. Sehingga produksi smelter Indonesia itu meningkatnya tuh bukan kayak 20-30% tapi berlipat ganda dalam tempo hanya 2-3 tahun. Ya yang jelas ya demand-nya nggak nguber lah intinya gitu loh. Jadi ya demand-nya itu kan akan soalnya stable, stainless steel kan ya bergeraknya ya begitu aja lah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Nah
Unfortunately, di yang tadi kita discuss di China, apa namanya, terutama sektor properti yang merupakan konsumen stainless steel terbesar masih bergeliat lah ya, belum mampu bertumbuh dengan itu ya, demand-nya jadi nggak ngimbangin lah gitu. Oleh karena itu makanya emang harga NPI pada saat ini emang sudah turun cukup banyak lah dibandingkan dengan tahun lalu. Kira-kira untuk nambah lagi Pak, untuk bikin konverter dari NPI bisa jadi nickel metal, yang mana nanti bisa lanjut lagi ujung-ujungnya baterai, itu konverternya aja harganya kira-kira butuh capex berapa Pak ke depannya untuk bikin? Kalau untuk kita sih, kita capex-nya itu sekitar 95 juta US dollar ya. Itu untuk konverter dengan kapasitas 58.000 ton per annum. Jadi apa namanya, investasinya sekitar kayak 1.500 dolar per ton ya, kapasitas in terms of per capacity ya, which is menurut saya sih sangat justified ya, karena saat ini kan juga margin untuk apa namanya, nickel matte itu juga mungkin lebih daripada itulah perbedaannya dibandingkan dengan NPI. Jadi apa namanya, dengan memproduksi nickel matte, ongkos atau investasi untuk bikin converter itu bisa kembali mungkin dalam tempo 1 tahun, kurang dari 2 tahun lah gitu ya. Nah, ngomongin soal NPI lagi nih Pak, nickel pig iron tadi, kan sempat mungkin kemarin-kemarin kan sempat rame ya, ada pencabutan, Pak Bahlil sempat ngomong bahwa kemungkinan besar ke depannya nanti untuk investasi smelter ke depannya nggak akan ada tax holiday lagi. Kalau misalnya menurut Pak Ray sendiri, itu dampaknya positif atau negatif sih Pak? Itu sih menurut saya sih sangat positif ya. Positif dalam arti kata itu akan lebih mengendalikan apa namanya, supply NPI ke depannya. Karena terus terang aja, kalau dengan harga NPI, dengan margin NPI saat ini ya, ya meskipun kami optimis nanti masih akan stabilize lah ya, mungkin akan pulih kembali di 1 tahun 2 tahun ke depan. Tapi untuk saat ini, tanpa adanya tax incentive, dengan margin yang dengan per harga NPI hari ini, menurut saya sih akan sangat challenging sekali untuk ada pengusaha yang mau melakukan investasi kapasitas baru ya. Jadi menurut saya, kalau dengan adanya ancaman atau kekhawatiran tidak ada lagi tax incentive, dan harga margin yang seperti ini, menurut saya tidak akan supply baru lah, pasokan baru di NPI. Tapi untuk mungkin yang perlu saya tambahkan, kalau untuk smelter kita, baik yang smelter pertama maupun smelter kedua, kita udah memperoleh tax incentive tersebut. Jadi udah nggak, at least for us is safe lah. Tapi kalau misalnya nanti kita investasi lagi, itu kan untuk MHP atau proyek HPAL, itu masih terbuka tax insentifnya dari pemerintah. Jadi mungkin salah kaprah kemarin ya market Pak, ngeliatnya buruk, padahal sebenarnya kan untuk pemain apalagi yang seperti Harman sudah dapat tax holiday panjang, sebenarnya ini justru baik ya, karena kan mengurangi kompetitor ya, ada barrier of entry lebih tinggi lagi gitu ya Pak ya. Iya, benar Pak. Jadi emang pada saat itu sih, pada awal-awalnya memang luar biasa sekali lah ya, maksudnya di bisnis udah marginnya bagus, kemudian ada tax insentif lagi, jadi orang berlomba-lomba untuk membangun smelter lah, atau sangat agresif sekali lah ya, dengan ya itu konsekuensinya ya sudden ya. Intinya sih kalau nggak salah kalau tahun 2019 atau 2020 gitu ya, itu produksi nikel Indonesia itu kan cuma 350.000 ton gitu. Tahun lalu udah 1,5 juta ton. Jadi udah naiknya 5 kali lipat hanya dalam tempo 3-4 tahun, emang luar biasa lah. Makanya memang intinya sih, with the right incentive people will always build gitu kan. Jadi ya yang penting ada insentif aja, pasti orang akan investasi lah gitu. Oke. Berarti kita lihatnya ke depannya mungkin akan lebih stable begitu ya Pak? Iya, dan satu lagi juga hal yang akan membantu menurut saya menstabilkan harga NPI itu adalah, jadi tahun ini aja kalau nggak salah ada studi itu dari dari
banyak smelter NPI, nikel yang memproduksi NPI itu tuh semua dikonversi sekarang. Jadi kalau nggak salah sekitar hampir 300.000 ton dari kapasitas NPI itu semua dikonversi menjadi nickel matte. Jadi itu juga akan bahkan jadi proyeksinya ke depan kapasitas nikel NPI itu akan turun bahkan gitu, bukan naik lagi loh Pak, ya akan turun gitu. Nah, karena sebagian sebagian smelter itu dikonversi untuk memproduksi nickel matte gitu. Ya jadi ya mungkin konsekuensinya adalah harga NPI-nya bisa membaik karena supply-nya berkurang, tapi mungkin sekarang margin nickel matte nih akan sedikit mungkin stabilize karena pasokannya juga lebih banyak. Ya. Kurang lebih gitulah, memang itu nature-nya komoditi ya seperti itulah. Tangible ya Pak. Iya. Kalau misalnya Pare diminta milih nih Pak, untuk penetrasi industri baterai ini lebih milih untuk konversi dari nikel pig iron ke mid atau menggunakan HPAL Pak? Oh, kalau sebetulnya sih kalau ya sebetulnya faktornya banyak ya. Kalau kita itu kenapa kita ke nickel matte, karena sebenarnya nickel matte itu kan Anda punya opsi ya, ada optionality gitu. Ada optionality dalam arti kata Anda bisa supply nickel matte itu baik ke industri baterai atau tetap ke industri stainless steel. Kalau MHP itu basically hanya ke industri baterai. Untuk membuat nickel matte investasinya juga lebih murah sebetulnya. Ya, dari segi kapasitas yang dihasilkan, itu untuk kapasitas yang sama investasi HPAL itu mungkin 2 kali bahkan hampir 2,5 kali lebih besar ya. Tapi MHP itu salah satu kelebihannya adalah kan prosesnya kan hydrometallurgy ya, bukan pyro kalau seperti kayak nickel matte gitu. Jadi itu konsumsi energinya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan nickel matte gitu. Jadi konsumsi energi yang lebih rendah itu juga artinya carbon footprint-nya, emisi CO2-nya itu juga jauh lebih rendah. Jadi istilahnya lebih environmentally friendly, lebih ESG friendly lah kalau produk MHP itu dibandingkan dengan nickel matte. MHP itu juga diproses, faktor kedua adalah MHP itu juga diproses dengan menggunakan limonite atau biji nikel yang kadarnya lebih rendah. Kalau nickel matte itu dengan menggunakan saprolite atau biji nikel yang secara umum lebih tinggi kadarnya. Jadi di Indonesia itu yang lebih banyak itu sebenarnya lebih banyak limonite daripada saprolite. Jadi bahan baku limonite itu lebih murah dibandingkan dengan saprolite. Sekarang ini masih seperti itu. Jadi itu pertimbangannya lah. Tapi kalau buat dari kita sih sebetulnya lebih untuk diversifikasi produk, karena juga kita harus mempertimbangkan yang tadi faktor ESG tersebut ya, bagaimana caranya memproduksi produk yang emisi karbonnya itu lebih rendah atau lebih friendly lah. Oke, jadi mungkin kalau di summary yang satu bisa penetrasi ke 2 market, yang satu lagi mungkin raw materialnya lebih murah dan lebih environmental friendly begitu ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu sih. Tapi memang dan di beberapa kesempatan gitu kita juga udah ada beberapa perusahaan baterai yang global gitu juga udah menjajaki atau melakukan diskusi awal. Mereka sih happy to offtake the matte ya gitu loh. Jadi memang mereka nggak salah gitu loh untuk membeli nickel matte atau MHP, mereka bisa konsumsi dua-duanya. Oke, Pak, kalau misalnya short term nih, memang kan salah satu bukan bahan baku ya, mungkin cost ya untuk bikin nikel itu kan batu bara ya. Sebenarnya walaupun harga batu baranya sedang mungkin lagi turun ya, lagi agak decline ya. Ini kan juga sebenarnya bagus juga ya untuk bisnis nikel Harum sendiri Pak. Kira-kira margin di Q2 itu bagaimana ya Pak setelah batu baranya tuh turun begitu Pak buat nikelnya? Itu definitely akan sangat membantu sih Pak Andreas. Jadi
waktu kuartal pertama itu memang kita belum melihat ya dampak yang signifikan gitu dari penurunan harga batu bara, karena memang turunnya juga baru, dan kemudian kan ada faktor lagging dari inventory dan lain sebagainya kan gitu loh ya kan, yang namanya pembangkit listrik di industrial park itu mereka stok batu baranya tuh bisa 2 sampai 3 bulan gitu loh. Jadi ya mesti nunggu sampai 2 sampai 3 bulan baru dampak harga batu bara yang murah itu baru berasa gitu loh. Tapi di samping itu kalau proses smelter itu kan mereka juga menggunakan smelting coal dan lain sebagainya sebagai proses smelting ya. Kalau itu sih udah langsung turun tuh Pak. Jadi kita udah melihat di 2 bulan terakhir ini itu penurunan smelter cash cost itu bisa lebih dari $1.000 per ton. Yang sebagian besar itu hanya karena dari penurunan harga batu bara aja. Ya, jadi itu juga membantu mengurangi dampak dari penurunan harga NPI, karena meskipun harga NPI bisa turun $2.000, 2.000 sampai $2.500 per ton, tapi marginnya itu nggak turun sebanyak itu, gitu. Karena ada juga penurunan cash cost akibat dari koreksi harga batu bara. Oke. Ini ada satu pertanyaan nih Pak dari kolom komentar. Ya, ada pertanyaan ya dari Kevas Evander, ini sebagai salah satu influencer juga gitu ya. Pertanyaannya mungkin bisa aku share ke Pak Raid sama Andreas juga. Jadi pertanyaannya adalah, pemerintah itu galak banget soal hilirisasi nikel karena mau bangun ekosistem electric vehicle di Indo. Kira-kira ada possibility nggak ternyata dunia tidak jadi shifting ke electric vehicle? Ini tanggapannya Pak Rey gimana kira-kira untuk pertanyaan ini? Ya sebetulnya sih buat kita sebetulnya saat ini juga kita investasi ke sektor nikel, memproduksi produk-produk yang merupakan mungkin akan menjadi bahan baku untuk pembuatan baterai dan lain sebagainya ya. Dengan saat ini sih memang tujuannya semua untuk diekspor ya, gitu loh, diekspor ke ke luar negeri atau ya ke industri-industri baterai yang memang sudah ada lah gitu ya, sudah beroperasi. Ya, kalau kedepannya nanti rencana pemerintah itu katakanlah bisa terrealisasi, ada industri baterai ekosistem di dalam negeri yang termasuk EV dan lain sebagainya bisa bisa beroperasi, ya makin bagus lah buat kita, nggak usah diekspor gitu kan, jadi dijual aja ke dalam negeri, pasti juga akan lebih murah gitu kan. Dulu sebetulnya tujuannya kenapa ada industri hilirisasi itu kan juga karena dengan logika yang sama lah gitu ya, karena bahan bakunya semua ada di sini, kenapa kita mesti mengekspor bahan baku, kenapa nggak diolah di sini aja gitu ya, mungkin dengan logika yang sama. Tapi yang kembali lagi mesti menurut saya mungkin yang strategi yang tepat itu adalah ya membuat ekosistem itu secara berurutan sesuai dengan pasokan supply-nya atau rantai pasokan. Oke, jadi melihat ekosistem ya Pak ya, penting ya untuk dari jawaban ini. Nah kalau misalnya dari Andreas sendiri gimana nih tanggapannya mengenai prospek dari electric vehicle ini? Iya, kalau saya sih setuju ya dengan Pak Rey. Jadi mau ada perubahan, ada switch atau enggak, tetap aja kan hilirisasi adalah added value ya buat para komoditas ini. Jadi tentunya akan menguntungkan banget buat para emiten yang melakukan hilirisasi. Tapi kalau misalnya saya sih believe banget bahwa ekosistem EV ini kemungkinannya gede untuk ini akan diadopsi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kan ada Paris Agreement, ada macam-macam agreement bahwa by 2040, 2060 masing-masing negara punya target sendiri kapan kita harus zero carbon. Nah itu nggak mungkin bisa tercapai kalau misalnya kendaraannya aja masih menghasilkan karbon dioksida yang besar-besar begitu. Pilihannya kan cuma dua sekarang, antara EV atau kita ngembangin
hydrocar itu yang dimainkan oleh Jepang ya. Tapi kalau misalnya menurut saya pemain Jepang ini mereka kan agak reluctant ya untuk ke EV, mereka kan lebih ke hydro. Tapi kalau misalnya menurut saya dengan China-nya udah milih untuk kita kita kembangkan di EV, ekosistem EV. Menurut saya Jepang nggak akan berhasil kalau misalnya China-nya sendiri tetap milih untuk mengembangkan EV dibandingkan hydro begitu ya. Semua ini kembali lagi ke supply chain gitu ya. Nah kalau misalnya nanti lebih dalam lagi, ini nikel atau bukan? Kan sekarang ada sodium baterai juga, ada nikel baterai juga. Kalau misalnya kita lihat, memang di sebagian negara-negara kecil ya, mungkin sodium baterai bisa berhasil. Karena kan infrastrukturnya mungkin sudah ready ya, ada charger di mana-mana, mungkin tiap 2-3 kilometer ada charging station. Tapi tetap aja negara-negara tersebut ujung-ujungnya punya juga kendaraan-kendaraan listrik yang besar. Sodium itu baru cuma bisa buat city car ya. Tapi kalau misalnya untuk car yang besar yang driving range-nya antara satu provinsi ke provinsi lain, dari satu state ke state lain, itu kan tetap harus menggunakan baterai yang gede ya, baterai nikel, NMC namanya. Jadi mau manapun baterai yang dipilih, ataupun mungkin nanti hydro tetap berkembang, tetap aja menurut kita kedepannya tetap harus ada segmen yang membutuhkan nikel, dan ujung-ujungnya semuanya justru akan bergerak berdampingan barengan dan akan mempush growth satu sama lain begitu. Jadi ekosistem EV ini menurut saya sih high chance buat ini berhasil ya. Begitu. Wah, oke. Terima kasih ya jawabannya buat Andreas dan juga Pak Rey ya. Ini sudah menjawab beberapa pertanyaan Cuan Troopers untuk malam hari ini. Dan juga kita sudah di akhir penghujung dari T-Talks kita malam hari ini. Personally aku mau say thank you dulu ke Pak Rey ya Pak, untuk waktunya bisa ngobrol-ngobrol, meluangkan malamnya bisa ngobrol langsung nih sama kita, dan juga untuk Andreas yang udah membantu dan memberikan juga insight ya di T-Talks malam hari ini. Dari saya mau pamit dulu. Terima kasih buat Pak Rey, Andreas, dan teman-teman Cuan Troopers yang lainnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Thank you. Selamat malam.